Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, dan kali ini akan kita ulas partai yang indah dari seorang ilmuwan ternama, Albert Einstein. Dan tentu permainan ini akan menjadi lebih menarik bagi penggemar catur yang berkecimpung di dunia fisika. Pada permainan ini, Albert Einstein yang pegang putih berhasil memetik kemenangan dari Robert Oppenheimer pada sebuah permainan di Princeton, Amerika pada tahun 1933. Bagaimana strategi dan taktik dari ahli fisika yang populer sebagai penemu teori relativitas ini? Mari langsung saja kita simak bersama. Permainan ini dibuka Albert Einstein dengan pion E4 dan Robert Oppenheimer meresponnya dengan pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5, kita lihat di papan pembukaan Ruy Lopez. Dan hitam meneruskan langkah dengan lanjutan yang paling populer, pion A6, yang disebut variasi Morphy. Gajah A4, pion B5, gajah B3. Walaupun kuda A5, untuk menekan gajah putih petak terang, yang mengincar pion lemah F7 juga sering terlihat pada permainan, dan seperti yang terjadi pada partainya Hikaru Nakamura saat menghadapi Clementiscu pada turnamen catur cepat di Moskow tanggal 26 Desember 2019. Namun di sini hitam lebih tertarik untuk melangkah kuda F6 yang merupakan lanjutan paling populer, sebuah pengembangan kuda untuk menekan pion putih di pusat. Namun putih tak berminat melindungi pion ini dan lebih memilih rokade untuk melengkapi perkembangan di sayap raja. Pada posisi ini, umumnya hitam enggan memukul pion E4 yang gratis, karena dianggap sedikit menguntungkan putih di pusat, dengan adanya potensi manuver benteng ke E1 untuk menguasai lajur E. Dan biasanya memilih gajah ke E7 untuk melengkapi perkembangan sayap raja. Namun demikian pada partai ini, hitam memilih kuda pukul pion E4, benteng E1, pion D5. Seperti anjuran teori umum yang menyebutkan bahwa saat unggul perkembangan, membuat permainan menjadi terbuka atau menciptakan tensi di papan adalah pilihan yang baik. Maka kali ini putih melanjutkan dengan pion A4. Alternatif lain adalah pion D3, yang bisa berlanjut dengan kuda F6, kuda pukul pion E5, kuda pukul kuda E5, gajah F4, gajah E7, gajah pukul kuda E5, dan kita lihat putih sedikit terbantu dengan perkembangan di sayap menteri dan adanya gajah di pusat. Kembali ke permainan semula. Dan di sini, hitam tidak tertarik memukul pion putih A4, karena akan menimbulkan kelemahan di lajur A. Oleh karena itu melangkah pion B4, pion D3 untuk memperkokoh pusat dan memperlemah lajur E. Dan di sini kuda ke F6 menghindar dari tekanan pion, dan untuk menjaga pion pusat D5 sangatlah penting bagi hitam. Namun kali ini hitam memilih kuda C5, kuda pukul pion E5. Untuk membongkar lajur E agar benteng bisa bekerja optimal selagi perkembangan hitam sayap raja belum sempurna. Kuda E7, menteri F3. Tampak hitam mendapat tekanan di pusat yang cukup berarti, terutama petak F7. Dan langkah gajah hitam ke E6 tentu pilihan logis untuk memperkuat lajur E dan pion F7. Tapi di sini hitam melangkah pion F6, mencoba mengusir kuda, namun di sisi lain memperlemah diagonal H5-E8. Dan putih tidak menyia-nyiakan ini, maka mengambil langkah menteri H5 skak. Pion G6, kuda pukul pion G6, dengan ancaman terhadap benteng oleh kuda dan menteri. Sementara kuda E tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang kena pin benteng.
Pion pukul kuda G6. Menteri pukul benteng H8. Kita lihat setelah hitam mendapat tekanan di pusat, kini Raja Hitam juga kena pin di baris 8. Kuda pukul gajah B3. Pion pukul kuda B3. Menteri D6. Gajah H6. Untuk memenangkan gajah F8. Raja D7. Gajah pukul gajah F8. Gajah B7. Menteri G7. Untuk menambah tekanan terhadap kuda E7. Benteng E8. Mencoba memperkuat kuda. Kuda D2. Mengembangkan kuda serta memberi kesempatan benteng A1 untuk ikut berkembang dan saling koordinasi dengan benteng lainnya. Pion C5. Benteng A D1. Langkah yang mungkin sedikit tidak biasa. Kenapa tidak di lajur C yang setengah terbuka? Ide langkah ini didasari adanya menteri dan Raja Hitam di lajur yang sama. Walaupun sementara kelihatannya tertutup, namun demikian manuver kuda ke E4 atau ke C4 berpotensi membuat lajur D ini terbuka. Pion A5. Kuda C4. Untuk mengusir menteri hitam dari peta D6 agar tidak bisa melindungi kuda E7. Dan setelah pion pukul kuda C4, pion pukul pion C4, tampak menteri hitam kena pin dan terpaksa hitam melangkah menteri pukul benteng D1. Benteng pukul menteri D1 skak. Dan setelah Raja C8, gajah pukul kuda E7, hitam menyerah. Karena putih sangat jauh unggul materi dan tentu akan menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan ahli fisika Albert Einstein saat menghadapi Robert Oppenheimer di Princeton, Amerika Serikat tahun 1933 yang diwarnai dengan tekanan di pusat dan pin-pin yang ketat terhadap raja. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.